semuanya peserta Zoom pada malam hari ini dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini luar biasa dan di sini saya lihat sudah cukup banyak juga yang hadir ya Bapak Ibu. Boleh saya tahu Bapak Ibu dari kota mana saja ini yang saat ini sudah hadir? Silakan boleh diketikkan kotanya. Ya, silakan. Oke, ada Pak Sobirin dari Blora. Ya, selamat malam. Ada Bu Sri Winarti, ya ada Om Sem dari Bekasi. Wow, luar biasa nih ternyata ada Bu Julianisi dari Blora, Bu Eni dari Blora. Ternyata sudah banyak ya ini yang hadir ya dan semuanya sangat antusias untuk menunggu malam hari ini, acara malam hari ini yang diselenggarakan setiap akhir bulan. Ya, oke. Ya, ternyata masih ya oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah absen ya, sudah absen di sini. Dan dari seluruh peserta di sini, Bapak Ibu, boleh saya tahu barangkali ada yang baru pertama kali ya hadir di acara seperti ini diundang oleh pengundang Bapak Ibu. Boleh ketikkan angka 1, barangkali ada. Ya, silakan. Oke. Ada di sini? Ya, oke. Ya, kalau begitu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu mungkin kurang, mengundangnya masih kurang kalau begitu ya. Ayo silakan, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk bisa mengundang lagi ya. Karena malam hari ini kita akan melihat siapa saja para pemenang-pemenang, para jawara-jawara yang ada di X Aura, khususnya dari grup Klub 100 Juta Bapak Ibu. Ya, silakan diundang lagi ya. Masih ada waktu, silakan terus ya, diundang terus. Jangan pernah putus jari jempolnya untuk terus mengundang Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke. Ya, dan saya lihat juga semakin peserta semakin bertambah ini. Antusiasmenya luar biasa, semakin bertambah. Ya, oke. Dan saya yakin nanti menjelang pertengahan acara pasti akan tembus di angka 100 ini sama seperti nama klubnya, Klub 100 Juta. Ya, oke. Ya, luar biasa ini peserta. Ya, eh, di sini saya ingin melihat kesiapan Bapak Ibu semuanya. Apakah di sini sudah siap untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir? Bagi yang sudah siap, boleh ketikkan angka 9. Ya, ketikkan angka 9, silakan. Oh, sudah ada ya Bu Uswatun Hasanah. Oke, Pak Ahmad Sobirin, luar biasa, 9-nya banyak banget. Berarti sudah siap di tempat ya. Oke, ya, ada Bu Endang, Bu Iin, ya. Oke, siapa lagi nih? Ada Pak Riyadi, ada Bu Maimunah. Luar biasa, kalau sudah siap, saya bisa pastikan ini, pasti Bapak Ibu saat ini posisi duduknya pun juga duduk dengan tegap ya, sama seperti saya, walaupun mungkin off cam ya. Nah, saya pastikan di sini tidak ada yang sudah mengetik angka 9, saya pastikan di sini tidak ada yang melihat sambil rebahan ya. Karena saya khawatirnya kalau Bapak Ibu melihat sambil rebahan, nanti tahu-tahu ketika matanya terbuka itu nanti sudah selesai acaranya. Oke, ya. Oke. Ya, semua sudah siap sepertinya ini dan saya yakin semua sudah tidak sabar lagi. Oke, terima kasih Pak Sobirin. Ya, betul. Ya, ya. Nah, di sini saya yakin semua sudah tidak sabar lagi untuk melihat siapa sebenarnya para jawara-jawara ini, Bapak Ibu. Ya, di sini boleh ya kami informasikan ya sekilas kepada Bapak Ibu semuanya bahwa eh, kita semua khususnya ya di Klub 100 Juta ini ya karena ini acara kali ini pada malam hari ini adalah acara yang diselenggarakan oleh X Aura ya bekerja sama dengan Klub 100 Juta. Nah, di sini kami memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa Klub 100 Juta di sini kita berdiri kurang lebih baru sekitar bulan Mei Bapak Ibu ya baru start bulan Mei, tetapi Bapak Ibu nanti akan bisa menyaksikan bagaimana prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh para komunitas atau para anggota klub 100 juta. Nah, sebenarnya apa Bapak Ibu ya? Apa sebenarnya komunitas klub 100 juta itu? Ya, di sini klub 100 juta adalah sebuah komunitas yang tumbuh secara bersama-sama dengan metode pembelajaran dalam suatu kelas kehidupan Bapak Ibu ya. Dan di sini kita juga diajarkan oleh mentor kami bagaimana mengundang sukses dan juga keajaiban
masuk ya dalam kehidupan para anggotanya ya. Dan ini nanti bisa disaksikan mulai dari bulan Mei, kita lihat nanti ya berapa banyak yang sudah meraih prestasi demi prestasi. Oke, ya sudah nggak semangat, sudah nggak sabar ya Bu Sumiati. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya yakin di sini semua sudah mengetahui peringkat-peringkat apa saja yang ada di X Aura ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kami tampilkan ya siapa yang meraih ya untuk peringkat pertama ya. Kita di sini ada peringkat mulai peringkat Jet ya. Kemudian ada Pearl, ada Sapphire ya, ada Ruby dan juga dan seterusnya ya sampai peringkat Ambassador. Nah, di sini siapa yang pada bulan ini meraih peringkat sebagai New Jet, Bapak Ibu? Apakah sudah hadir di dalam ruangan ini? Saya lihat di sini, oke, ya ternyata sudah ada. Ya, di sini sudah ada langsung live ini. Ya, langsung live. Oke, oh ya, nah di sini syaratnya Bapak Ibu ya mungkin bagi yang baru pertama kali hadir ya, mungkin di sini apa syaratnya? Nah, syaratnya sangat mudah Bapak Ibu ya untuk peringkat New Jet ini di mana cukup hanya ditempuh omset di kaki kiri sebesar 1.500 CV dan juga di kaki kanan sebesar 1.500 CV. Dan ini sangat mudah Bapak Ibu ya. Oke, terbukti bulan ini juga sudah lahir yang berperingkat sebagai New Jet Leader dan kita panggilkan New Jet Leader Ibu Yurianingsih dari Kota Blora, bisa tampil secara live di sini. Silakan Ibu Yurianingsih. Ya, bisa tampil secara live kah di sini? Saya ingin melihat. Apakah? Oh ya, sudah siap di sini. Oke, silakan Bu Yurianingsih. Ya. Memberikan testimoni yang bisa menginspirasi buat para peserta yang hadir pada acara kali ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang hadir di acara Recognition Night Klub 100 Juta di malam ini. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Yurianingsih dari Blora. Latar belakang saya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian saya diperkenalkan pertama kali oleh beliau Ibu Lasmina Surip. Waktu itu keinginan saya ingin sehat tanpa obat. Memang karena saya tidak suka minum obat waktu itu. Alhamdulillah saya waktu itu gabung paket klasik, kemudian saya upgrade ke premium. Dengan premium itu bapak-bapak ibu semuanya, saya tidak pusing mikir RO lagi tiap bulannya dan harganya lebih murah sehingga produk yang saya terima itu lebih banyak ya bapak-bapak ibu. Alhamdulillah saya mencapai peringkat Jet ini dalam waktu 6 bulan dan saya sudah mendapatkan bonus sekitar 8.400.000 rupiah dari perusahaan X Aura Global. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau mentor saya sekaligus Aplan Pusat, Bapak Yudiono Slamet, Ibu Dewi Amalia, serta Aplan pembimbing saya, Bapak Riyadi, juga Ibu Lasmina Surip. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada keluarga saya, sahabat, mitra juga downline semua yang mendukung saya sampai ke level Jet ini. Untuk kedepannya semoga peningkatan pada kesehatan saya juga meningkat dalam pendapatan saya, juga bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Harapan saya kepada X Aura Global semoga lebih meningkat, lebih sukses, lebih jaya lagi. Salam sehat, sugih, happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita berikan ketikan angka 1 miliar untuk New Jet. Ibu Yurianingsih dari Blora. Ya. Silakan berikan ketikan angka 1 miliar. Oke, ya luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya ya Ibu Yuria tidak hanya sendirian Bapak Ibu ya.
di dalam meraih peringkat ini. Ya, mulai bulan Mei sampai hari ini, siapa saja atau sudah berapa orang yang meraih peringkat yang ada di dalam komunitas klub 100 juta? Silakan bisa ditampilkan. Oke, Pak Irfan, ya selaku operator atau Mas Rafan di sini ya, yang bisa menampilkan. Ya, inilah para leader-leader atau para jawara-jawara dari komunitas klub 100 juta. Kita lihat siapa saja Bapak Ibu. Oke, ya untuk chat leader. Yang pertama adalah Ibu Diana Sri Anugrawati dari Kota Solo. Yang kedua, Ibu Karsing dari Purwodadi. Yang ketiga, Ibu Jumiati dari Blora. Yang keempat, Bapak Kandari dari Bojonegoro. Yang kelima, New Chat Leader Ibu Yurianingsih dari Bojonegoro. Yang keenam, Ibu Sri Sulastri dari Boyolali. Yang ketujuh, Bapak Pan Moduto dari Klaten. Yang kedelapan, Ibu Sukirah dari Purwodadi. Yang kesembilan, Ibu Siti Komariah dari Boyolali. 10, Ibu Lili dari Purwodadi. Yang ke-11, Bapak Supardi dari Blora. Ke-12, Ibu Made Indrayani dari Jakarta. Dan ke-13, Ibu Kris Handayani dari Jakarta. Iya, inilah para chat leader kita. Bapak Ibu silakan berikan ketikan angka 100 juta 100 juta untuk para chat leader dari komunitas klub 100 juta. Dan peringkat berikutnya setelah peringkat chat leader adalah peringkat leader. Di sini syaratnya Bapak Ibu cukup hanya dengan omset grup 4.500 CV di kaki kiri dan 4.500 CV di kaki kanan. Dan di sini pun juga sudah lahir para leader-leader yang berperingkat sebagai peringkat PEL. Siapakah beliau-beliau? Oke, di sini saya bantu bacakan Bapak Ibu. Dan terus berikan ketikan angka 100 juta, 100 juta untuk semua para jawara-jawara ini. Ya, yang pertama adalah Bapak Winardi dari Klaten. Yang kedua adalah Bapak Sobirin dari Blora. Yang ketiga adalah Ibu Nurul Sofiati dari Purwodadi. Yang keempat, Ibu Uswatun Hasanah dari Purwodadi. Yang kelima, Ibu Sri Supatmi dari Boyolali. Dan yang keenam, Ibu Lasminah Surip dari Blora. Terus berikan ketikan angka 100 juta atau silakan berikan stiker terbaik Anda. Kirimkan stiker terbaik Anda untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Nah, oke, terima kasih ya. Semakin meriah, semakin malam semakin meriah ini ya. Oke. Dan peringkat berikutnya, silahkan apakah ada? Oke, ya di sini peringkat berikutnya adalah yang berperingkat sebagai Sapir Leader. Ya, apakah ada dari komunitas klub 100 juta ini? Di mana di sini dibutuhkan kerjasama dari sebuah tim ya, kerjasama dari tim yang solid. Karena di sini untuk omsetnya dibutuhkan 9.000 di kaki kiri dan juga 9.000 di kaki kanan, dan juga dibutuhkan satu yang berperingkat jet di kaki kiri dan juga satu yang berperingkat jet di kaki kanan, Bapak Ibu. Nah, apakah ada? Oke, kita lihat Bapak Ibu. Terus berikan ketikan angka 100 juta atau stiker terbaik Anda, silakan kirimkan di ruangan ini Bapak Ibu. Oh, ternyata ada di sini ya. Yang pertama adalah Bapak Yudhoyono Slamet dari Kota Solo. Dan yang kedua adalah, saya sendiri ya dari Kota Solo. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Nusulul Faedah dari Purwodadi. Dan yang keempat, ini ada Mbak Sri Utami dari Tulungagung, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, semakin panas ini ternyata, semakin malam ya. 100 juta silakan berikan dan nanti pasti akan kembali untuk diri kita Bapak Ibu. Nah, peringkat berikutnya apakah ada di sini yang berperingkat sebagai Ruby di dalam komunitas klub 100 juta Bapak Ibu? Di mana di sini syaratnya untuk peringkat Ruby adalah di kaki kiri mencapai 18.000 CV dan juga di kaki kanan 18.000 CV. Dan tentunya ini juga dibutuhkan kerjasama tim yang solid Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada saat di minggu yang sama
dibutuhkan juga satu orang yang berperingkat Z di kaki kiri ya, dan juga satu orang yang berperingkat Z di kaki kanan, dan juga ada tambahan lagi ya, boleh di kaki kiri, boleh di kaki kanan, yaitu yang satu orang juga berperingkat sebagai Z, Bapak Ibu. Ya, ini tentunya dibutuhkan kerjasama yang betul-betul solid, Bapak Ibu ya. Tetapi apakah ada di sini, Bapak Ibu, yang sudah berperingkat ruby di dalam komunitas klub 100 juta ini? Lahir dari Kota Blora, Bapak Riyadi ya. Silakan berikan ketikan angka 1 miliar untuk Bapak Riyadi dari Kota Blora, Bapak Ibu. Atau silakan kirimkan stiker terbaik Anda malam hari ini. Ya, luar biasa di sini ya. Oke. Ya, sangat menginspirasi bukan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke, dan peringkat berikutnya masih ada lagi Bapak Ibu ya, sampai peringkat ambasador ya, tetapi di sini untuk komunitas kami ya, komunitas klub 100 juta ini baru sampai peringkat ruby, dan kami pastikan insya Allah di rekognisi bulan depan akan lahir lagi para new peringkat dari komunitas klub 100 juta. Ya, nah di sini Bapak Ibu. Oke, ya terima kasih untuk Pak Ervan atas ininya ya, atas tampilannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya ya untuk bisa meraih kesuksesan di sini, tentunya dibutuhkan kita harus menyiapkan wadah atau kolam yang besar ya. Tidak hanya gelas cangkir saja, tetapi kita butuhkan wadah yaitu ember atau mungkin malah jerigen ya, atau mungkin malah gentong Bapak Ibu. Ya, karena di sini di X-Aura sudah disediakan 3 pilihan paket, yaitu paket klasik ya, kemudian paket elit dan juga paket premium. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk komunitas klub 100 juta, karena kita semua sudah diajarkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban dan juga keberuntungan-keberuntungan, sehingga akhirnya Bapak Ibu banyak juga yang bisa mengambil paket premium Bapak Ibu dengan cara yang sangat cepat, ajaib, dan mudah dan juga menyenangkan. Nah, siapa saja Bapak Ibu? Apakah ada atau berapa orang yang sudah mengambil paket premium sejak bulan Mei Bapak Ibu ya? Artinya ini baru beberapa bulan saja, tetapi kita lihat di sini. Ya, silakan untuk operator. Oke, Mas Rafan. Ya, dari yang pertama mungkin slide-nya. Ya, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat. Oke, boleh saya bantu bacakan ya. Barangkali di layar HP Bapak Ibu kurang terlihat. Ya, saya bantu bacakan ya. Yang pertama untuk yang sudah mengambil paket premium ya, sudah menyiapkan wadah dengan besar adalah Bapak Yudhoyono Slamet ya dari Kota Solo, kemudian saya ya dari Kota Solo, kemudian Ibu Diana Sri Anugrawati dari Kota Solo, kemudian ada Bapak Muhammad Bintoro dari Kota Solo, ada Kakak Alia dari Kota Solo, ya, ada Bapak Syaiful dari Kota Solo juga, ada Ibu Ani Widyastuti dari Kota Solo, ada Ibu Larmines dari Kota Solo, ada Ibu Nur Aini dari Kota Solo juga, ada Bapak Khairul Anam dari Kota Solo, ada Ibu Sri Sulastri dari Kota Boyolali, ada Ibu Binem dari Kota Boyolali, ada Ibu Siti Komaria dari Kota Boyolali, ada almarhumah ya yang barusan kemarin berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, almarhumah Ibu Sarmenda dari Kota Boyolali, dan juga ada Ibu Murni Wahyu Caturi dari Boyolali, kemudian ada Ibu Eni Susanti dari Klaten, kemudian ada Bapak Sudirman dari Klaten, ada Bapak Erwin Dwi Rahmadi dari Purworejo, ada Bapak David dari Madiun, ada Mbak Sri Utami dari Tulungagung, ada Ko Andi Sanjaya dari Tulungagung, ada Ibu Lenis Yuli Susanti dari Tulungagung, kemudian ada Ibu Hera dari Sidoarjo, ada Ibu Made Suraharta dari Bekasi, kemudian ada, ini mohon maaf nih Bapak ya, Bapak Made Suraharta dari Bekasi, kemudian ada Ibu Made Indra dari Kota Bekasi. Wah, ini suami istri luar biasa keren ini. Ada Bapak Ferry Pribowo dari Bekasi, kemudian ada Bapak Asep Solihat
dari Bandung, ada Ibu Farida dari Jambi, ada Bapak Taufik dari Jambi. Wah, ini suami istri juga, luar biasa ya. Oke, yang ke-30, silakan siapa ini, siapa saja? Ya. Nah, ada Bapak Riyadi dari Blora, ada Bapak Slamet Sukemi dari Blora, ada Ibu Jumiati dari Blora, ada Kakak Novandika dari Blora, ya, ada eh, Ibu Juli Betty Utami dari Blora juga, ada Ibu Yuranisi dari Blora, ada Bapak Muridan dari Blora, ada ini Bapak atau Ibu ya, Nugroho Wening dari Blora, ya, kemudian ada Ibu Darmi dari Blora, ada Ibu Lasminah dari Blora, ada Bapak Kandari dari Bojonegoro, ada Ibu Kamsrini dari Bojonegoro, ada Ibu Nusulul Faidah dari Purwodadi, Ibu Uswatun Hasanah dari Purwodadi, ada Ibu Nurul Sofiati dari Purwodadi, Bapak Bambang Hermanto Purwodadi, ada Bapak Taufik ya dari Purwodadi, kemudian ada Ibu Layem dari Purwodadi, ada Bapak Tri Purwoko dari Purwodadi, ada Ibu Jumaipah Purwodadi, kemudian yang ke-50 ada Ibu Sari Dewi Ronamala dari Purwodadi, ada Bapak Winarto dari Purwodadi juga, ada Bapak Afid Fajar Rahmanto dari Purwodadi, kemudian ada Ibu Siti Maimunah dari Purwodadi, kemudian ada Ibu Siti Aisyah Nur Hikmah dari Purwodadi, ada Ibu Ramsih dari Purwodadi juga, dan ada Bapak Siswo dari Purwodadi, dan yang ke-57 ada Ibu Juwartati dari Kalimantan, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, total yang sudah mengambil premium ya sejak bulan Mei sampai sekarang Bapak Ibu sudah ada 57 mitra. Ya, ini yang sudah menyiapkan ya. Belum lagi ada yang mengambil paket elit ya, ada juga yang kalau yang mengambil paket klasik sudah tidak terhitung lagi di sini Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini. Oke, terima kasih. Ini sudah slide-nya sudah habis sampai 57. Oke, sudah habis ya. Berarti ya, Bapak Ibu, saya mau melihat di sini, oh sudah bertambah ya peserta yang hadir di ruangan ini, dan saya yakin pasti Bapak Ibu penasaran seperti apa kegiatan dari klub dari komunitas klub 100 juta ini Bapak Ibu. Ya, tentunya Bapak Ibu dengan slogan dari klub 100 juta yaitu sehat, sugih, happy ya. Sehingga di sini kita semuanya Bapak Ibu ya, kita kami semuanya ada di sini, kami menciptakan bahagia dulu ya untuk bisa mendapatkan kesuksesan ya. Jadi untuk bisa bahagia itu tidak perlu menunggu sukses Bapak Ibu, tetapi kebahagiaan itu adalah akan menciptakan kesuksesan. Nah, seperti apa kegiatan dari komunitas klub 100 juta? Ya, silakan Bapak Ibu bisa melihat video yang ditampilkan berikut.
ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Halo guys, nggak ada ruginya kalau kita ada dalam klub 100 juta. Banyak happy, cuannya banyak, dan sekarang kita ada di Dubai. Dan besok selanjutnya kita akan ke negara lain lagi. Oke, kita tunggu klub 100 juta is the best. Angin selat di Dubai. Ya, di sini aman. Dan ini ada Simba. Ya, lihat sini ada Simba. Dan ini di sana juga ada. ولاعة، حد يجيب الولاعة. ولاعة، ما حد يجيب الولاعة يا جماعة. حد يوطي السماعة. مش عارف ابص في الساعة. Terima kasih berada di tempat pusat energimu yang merendah, rumah Allah yang ada di sini. Kami berdoa buat seluruh rekan-rekan yang ada di klub 100 juta ini. Ya Allah, terima kasih Engkau limpahkan rezeki yang bertambah berlimpah dan sukses dalam segala hal. Terima kasih Allah untuk Allah berikan buat teman-teman yang ada di klub 100 juta ini yang ada dalam daftar nama-nama ini. Allah memberikan selalu kemudahan dan kelancaran dan keajaiban dalam hidup mereka. Terima kasih Allah untuk menyembuhkan sakit-sakit yang mereka derita, dan terima kasih Allah untuk kemakmuran yang Allah tambahkan terus menerus. Terima kasih Allah juga untuk bisa membuat mereka berkelimpahan dan memberi manfaat buat keluarga. Alhamdulillah. Seperti Kendal, pasien Mbak Wenda sudah ada di dalam penanganan. Ayo gabung bersama kami
berada di Jabal Uhud. Saya sebagai tour leader yang mendampingi jamaah umroh kali ini untuk komunitas klub 100 juta. Dan luar biasa untuk komunitas ini, sebuah komunitas yang dipimpin oleh Bapak Yudhoyono Slamet dari Kota Solo. Dan di sini semua jamaah merasa happy, dan dari awal sampai akhir dia perjalanan kami sejak berangkat dari Solo, kami ke Dubai dulu, kemudian setelah itu ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, saat ini kami sudah berada di Madinah, dan selama perjalanan beberapa hari ini ternyata semuanya dalam kondisi sehat, alhamdulillah, kemudian juga dalam kondisi yang bahagia. Dan di sini pun ternyata juga ada pembelajaran yang setiap malam kita juga diadakan sholat tahajud bersama, kemudian juga dari para jamaah dengan dibimbing oleh Bapak Yudhoyono Slamet pun itu juga diajarkan untuk diajak untuk membuat jurnal syukur ya, sehingga akhirnya perjalanan pun juga terasa menjadi happy semuanya ya. Dan ini adalah baru kali ini saya mendampingi jamaah dalam suasana yang hampir semuanya kondisi sehat dan juga bahagia. Oke. Salam sukses dari kami dari Kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame realnya dihabisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengungkapkan perasaan saya selama mengikuti program umroh klub 100 juta. Di sini saya sangat berterima kasih karena apa? Selain kita beribadah yang kaitannya dengan tata cara umroh, kita juga di sela-sela itu ada kegiatan tentang kebersamaan klub 100 juta. Misalkan kita pada waktu malam hari kita diajak bersama-sama sholat tahajud, sholat hajat, kemudian tapping bersama klub 100 juta. Untuk kedepannya, insya Allah program ini semakin bersinar dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Narimo. Waalaikumsalam. Gimana rasanya umroh sama klub 100 juta dan Pak Yudi gimana? Iya, tenang sekali. Selalu menjadikan gembiranya Mbah Narimo sekali. Selalu tidak ada pun sedikit yang kecewa, kok. Mulai dari tidur, makan, turun, sholat, ya semua bagus. Ditemenin terus? Ditemani terus, temani Mas Yudi sama Mbak Dewi. Sampai lima kali tawaf itu banyak terharu sekali. Sungguh, Pak. Terima kasih ya. Ya, makasih. Pak Akut, gimana rasanya umroh bersama klub 100 juta? Mantap, menyenangkan, happy, pokoknya enak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukira dari Grobogan, Jawa Tengah. Ini mengadakan umroh grup klub 100 juta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya merasa lega, merasa bersyukur sekali karena ini pelayanannya luar biasa. Saya nikmati dengan happy karena Dubai, kemudian Mekah sampai Madinah itu seperti keliling dunia, mulai dari pesawat itu udara, darat, laut, dan ada naik perahunya. Sehingga kali ini saya merasa terima kasih dan luar biasa, nikmat sekali, apalagi ini bersama anak dan cucu. Nah, semoga nanti klub
100 juta yang akan datang bisa terlaksana lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Bambang Hermanto, berasal dari Gerobogan. Umroh bersama Ek Aura Club 100 juta, ternyata alhamdulillah nikmat, kita mengutarakan suatu hal yang kita banggakan dan kita merasa nyaman, aman, segala sesuatunya terpenuhi dengan nikmat, ikhlas, dan dapat meraih suatu apapun yang didapat dari tanah haram, tanah Madinah, dan kita mendapatkan pengalaman dari juga yang ajuban. Pokoknya bersama klub 100 juta, enjoy, enjoy, enjoy. Jos. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh perkenalkan nama siapa dan dari mana ini? Oh ya, saya Winda, biasa dipanggil Winda dari Boyolali. Dari Boyolali. Sekarang sedang ikut kegiatan umroh ya? Iya Bu. Programnya apa aja nih umrohnya Bu? Ada Dubai ya, kita dari Dubai, kemudian alhamdulillah bisa ke Mekah, terus sekarang ada di Madinah, dan persisnya kita ada di Masjid Kuba yang biasa dilakukan Rasulullah. Beliau sholat ada di sini. Oke, Mbak Wenda. Iya. Mbak Wenda ini kelihatan seger ya, padahal aku berangkat kan kalau nggak salah sakit ya Mbak Wenda Ya, ya? saya sakit 1 bulan yang lalu, setelah operasi baru 1 bulan yang lalu, dan alhamdulillah ada program umroh ini saya mengikuti, dan alhamdulillah luar biasa banyak mukjizat. Saya di sini tidak merasakan sakit sama sekali, justru kebalikannya. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Ini boleh tahu resepnya apa ini? Pakai apa ini kok bisa kelihatan seger dan Alhamdulillah sehat? saya tempel-tempel koyok. Nah, koyoknya koyok Turki ya, koyok sultan ya. Ini ada di Mana sini ya. boleh lihat tunjukkan. Karena kita bukan hanya mental tapi sini diuji fisik ya. Nih di sini tuh ada kanan kiri, belum yang ada di dalam, nggak mungkin saya perlihatkan. Iya, itu yang di kaki sudah cukup mewakili. Iya, jadi penggunaan pakai produknya produk dari mana itu ya? Expand X Aura. Pen X Aura, ternyata keren ya, mantap ya. Ya, Temen sangat membantu. Oke, terima kasih Mbak Wenda, sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada agenda Klub 100 Juta berikutnya. Aku kaya, aku percaya, hidup penuh berkah dari semesta. Iya, luar biasa ini. Terima kasih untuk Pak Irfan ya sudah membuatkan video keren ya sebagai kenang-kenangan untuk kita semuanya ya. Dan saya yakin nih Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam video tersebut tadi ketika melihat pasti sambil senyum-senyum sendiri pastinya. Coba siapa? Saya mau tahu yang ada di ruangan ini yang ada di dalam video tersebut boleh ketikkan angka 1 coba ya. Saya pengen tahu nih. Tadi pasti sambil senyum-senyum. Karena apa? Karena mengenang ya, mengenang bagaimana asiknya kita ketika ketika mengadakan kegiatan bersama. Ya, oke. Ya, oke ya. Bisa ada ada Mbak Nurul, Sofiati ya. Ada siapa lagi nih? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini para peserta yang hadir ya. Di sini tentunya Bapak Ibu, semua keberhasilan kami ya, semua prestasi-prestasi yang sudah kami capai selama ini Bapak Ibu, dan semua hal yang sudah ada perubahan-perubahan dalam diri kami ya, yang awalnya dulu banyak juga yang mengalami keterpurukan, saat ini sudah mulai lebih tertata lagi perekonomiannya Bapak Ibu, yang tadinya mungkin ada masalah-masalah di dalam kehidupannya, saat ini sudah mulai
untuk bisa menata kehidupannya dengan lebih baik lagi, Bapak Ibu. Di sini pasti ada seseorang yang bertangan dingin yang melalui atas izin Allah, melalui wasilah beliau Bapak Ibu, sehingga akhirnya banyak para anggota di dalam komunitas klub 100 juta ini yang sudah berubah hidupnya dengan jauh lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya, siapakah beliau Bapak Ibu? Ya, mungkin sebelumnya kita bisa menyaksikan kembali Bapak Ibu video profil dari beliau Bapak Ibu. Kita lihat ya. Uang berlimpah datang padaku, sukses bersamaku di setiap waktu. Aku kaya, aku berjaya, hidup penuh berkah dari semesta. Beliau pun juga seorang leader tingkat Asia Afrika, Bapak Ibu. Dan beliau pun juga seorang pengusaha dari alat-alat kesehatan yang saat ini sudah juga banyak membantu mitra-mitra untuk bisa mendapatkan hasil-hasil secara harian, Bapak Ibu. Dan siapakah beliau? Mari Bapak Ibu, kita sambut kehadiran beliau ke tengah-tengah ruangan ini dengan sama-sama kita mengetikkan angka 100 miliar. Mari kita bersama. Tapir Leader dari Kota Solo, Bapak Yudiono, selamat. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pada Penampilannya beda, Pak. ada 100M, 1M. Iya, ini saya penampilannya ganteng sekali ya, karena masih pakai kopiah. Oke, baik. Selamat buat para pemenang tadi. Ada New Jet ya. Kemudian ada juga para yang peraih-peraih premium ya. Kemudian juga para yang sudah meraih prestasi-prestasi mulai dari Jet ya, lalu Pearl, Sapphire ya, sampai Ruby ya, bahkan juga ada Diamond ya. Nah, Diamond di sini kebetulan ada upline kita juga Mbak Mia nih, nongol juga di sini. Selamat datang Mbak Mia. Dan tentunya juga acara ini yang begitu meriah ini tidak lepas dari kerja hebat, kerja tim dari Mas Ervan. Thank you Mas Ervan dan Mas Rafan ya. Selamat ya, luar biasa tim playernya. Dan MC-nya juga, wah menarik ya, senyumnya luar biasa setelah umroh. Oke, baik Pak Bos, tadi kita setelah lihat perjalanan kita yang terakhir, yang belakangan ya, yang paling akhir, itu adalah perjalanan kita bersama klub 100 juta dan Ex-Aura. Tentunya di sana kita habis umroh ya, habis umroh bersama teman-teman, kurang lebih dalam tim yang berangkat itu kurang lebih 30 orang kemarin ya. Dan alhamdulillah semuanya lancar dan alhamdulillah juga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik, dan kita juga akan mendoakan buat salah satu tim kita, yaitu almarhumah ya Ibu Sarwenda, yang kondisi waktu awal datang dengan kondisi habis sakit ya, tapi pada saat umroh itu luar biasa, betul-betul 100% sehat walafiat, energik ya, dan sepanjang umroh luar biasa, betul-betul menikmati dan meresapi dan mendapatkan apa yang dia impikan. Dan selesai umroh barulah beliau sakit ya, dan dipanggil sama Allah, dan kemarin hari Minggu dimakamkan. Untuk itu kita berdoa sama-sama dulu ya teman-teman.
kita doa dulu buat almarhumah Ibu Sarwendah ya, supaya Allah betul-betul merangkulnya dan betul-betul ada di surga bersamanya ya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih, kami bahagia dan sangat bersyukur untuk kami bisa berkumpul dan bersukacita dalam acara Zoom ini. Dan ya Allah, terima kasih juga untuk hari ini, pagi ini, dan siang malam ini dan saat ini kami berdoa untuk sahabat kami, saudara kami, tim dalam bisnis X Aura ini dan juga tim dalam klub 100 juta, yaitu Sarwendah, almarhumah Sarwendah, yang sudah Engkau panggil ya Allah. Dan saya percaya, kami percaya semua bahwa Allah menempatkan almarhumah Sarwendah di tempat-Mu yang terbaik, di surga yang terbaik. Dan terima kasih untuk semua yang diberikan padanya, selalu memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Dan terima kasih juga ya Allah untuk Allah berikan ketabahan dan keikhlasan buat keluarga besar dari almarhumah Sarwendah. Dan terima kasih juga ya Allah untuk memberikan satu nilai buat kami semua yang masih ada di dunia ini untuk belajar, untuk menjadikan orang-orang yang lebih bermanfaat dan lebih melihat bahwa kuasa-Mu luar biasa untuk bisa memanggil kami kapan saja. Dan ini juga menjadi sebuah cara buat kami lebih dekat kepada Allah dan lebih memahami bahwa apa yang kami kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Terima kasih Allah untuk doa kami bisa diterima untuk menjadikan almarhumah Sarwendah betul-betul bahagia di surga yang terbaik di sisi-Mu. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, kita sudah dengan ikhlas ya, Allah bisa memberikan tempat yang terbaik ya, dan saya yakin kita yang masih ada di sini belajar untuk ikhlas ya, seperti yang Mbak Sarwendah juga lakukan. Jadi Mbak Sarwendah ini itu rajin ikut dalam klub 100 juta, jadi setiap kita Zoom hari Selasa, Kamis, Sabtu pun sering menyempatkan diri untuk selalu hadir di dalam Zoom klub 100 juta. Dan beliau itu waktu kondisi sakit dulu pun ya, dengan kondisi yang betul-betul berat kondisinya, tapi dengan belajar ikhlas, ikut klub 100 juta, belajar bagaimana melakukan bisnis ini dengan ikhlas, yang terjadi luar biasa ya. Perbaikan kesehatannya seperti di luar nalar ya. Habis operasi pernah kena kemo ya, sampai rontok dan segala macam ya, tapi beliau tetap belajar untuk ikhlas. Dan yang terjadi adalah yaitu perjalanan umurnya pun betul-betul sempurna, alhamdulillah. Ya, itu di luar nalar, tapi memang itu luar biasa. Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita masuk ke teman-teman semua ya. Nah, saya mau tanya nih, siapa di antara sini nih ya, saya mau tanya dulu buat teman-teman yang pengen nih ya, punya impian tahun 2026 berangkat yang muslim ke tanah suci umroh ya 2026. Kalau yang non muslim mungkin ada yang ke Kristiani, mungkin ke Yerusalem ya, atau mungkin yang Hindu atau Buddha, ada yang mau yang Hindu mungkin ya yang ke India ya, ke Gangga. Oke, siapa di sini yang mau betul ke tanah suci atau ke tanah suci yang Islam atau tadi yang Kristiani atau yang lain? Ketik satu deh, ketik satu. Kita mulai, kita aminkan, doakan ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ya, ini banyak sekali ya, Mbak Uswatun, Pak Riyadi, Pak Sobirin ya, Mbak Diana, oke, Pak Ilham, oke. Alhamdulillah semuanya berarti sepakat nih ya. Nah sekarang goal kita adalah kita akan berangkat lagi nih tahun 2026 ya. Nah bagaimana caranya kita mendapatkan perjalanan itu, tapi tentunya dalam perjalanan itu pun kita mendapatkan rezeki yang
dari sekarang ya, berlimpah. Jadi artinya kita mendapatkan keajaiban dengan rezeki yang baik. Nah, jawabannya ada dua Bapak Ibu. Jawabannya ada satu, tapi bisa juga dilakukan dengan dua cara. Nah, saya mau tanya dulu buat teman-teman yang di sini, diketik nih ya, diketik, klik. Anda mau cari yang mau Anda raih ini pertanyaannya. Anda yang ada di sini, saya bertanya, yang mau Anda raih ini apakah meraih rezeki atau Anda nyari duit? Nyari rezeki atau nyari duit? Ketik coba. Kalau mau rezeki, oke Pak Sobirin rezeki, Mbak Dewi rezeki, atau sekedar duit, coba. Pilih duit apa rezeki? Oke, waduh semuanya rezeki. Mbak Diana, Mbak Ines rezeki. Oke, ada yang duit juga. Oke, rezeki. Oke. Nah, ya ternyata mayoritas ya 99,9% ini jawabannya rezeki semua. Nah, pertanyaannya saya mau tanya dengan Anda dalam hati nih ya. Kenapa Anda milih rezeki? Kenapa nggak milih duit? Ya, coba diketik. Kenapa Anda milih rezeki? Kenapa nggak milih duit? Prioritasnya. Ya, boleh Anda jawab di situ. Ya, yang jawab dapat rezeki. Rezeki lebih kompleks, oke. Rezeki nggak berupa duit saja, rezeki luas, ya rezeki luas, oke. Rezeki luas, oke. Luas itu luas apa? Maksudnya luasnya gimana? Di dalam rezeki itu ada apa saja? Ya, rezeki di dalamnya, oke. Duit masuk di dalamnya, rezeki nggak ada habisnya, bagus. Oke, ya, baik ya. Rezeki ada sehatnya, ada kepersaudaraan,nya dan lain-lain, betul. Ya, ada kesehatannya, ya. Ada bahagianya, ada duitnya banyak juga kata Mbak Diana tuh. Ada kesehatannya, keselamatan dan lain-lain. Bagus. Baik ya. Nah, dari jawaban teman-teman ini berarti kita simpulkan ya. Berarti yang namanya duit ya cuma duit. Ya. Tapi kalau dalam rezeki di dalamnya ada unsur, ada duitnya, ada berkahnya, ada keselamatannya, ya enggak? Ada umur panjangnya, ada persaudaraannya, dan itu yang ada di dalam rezeki. Jadi kalau kita melihat dari jawaban dari teman-teman semua, kesimpulannya bahwa oh berarti ya why not? Kenapa Anda tidak melakukan dengan cara itu? Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, untuk meraih itu semua, untuk meraih Anda mencapai rezeki yang luas ya, itu ada satu jawabannya. Anda harus melakukannya dengan cara apa? Ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Nah, ini semuanya benar. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ada tiga-tiganya. Dan kita harus lakukan tiga-tiganya. Cuman, kalau Anda mau dapatkan rezeki, ya, maka prioritas yang utama itu adalah bukan di kerja kerasnya dulu. Tapi lakukanlah kerja ikhlasnya dulu. Ya, kan selama ini enggak. Saya pernah ngalamin waktu zaman muda tuh, ya, itu saya pernah mengalami bagaimana saya cari yang namanya cari duit. Ya, nggak perlu ikhlas, nggak perlu haram, nggak perlu halal, yang penting duit. Akhirnya muncul rasa serakah yang luar biasa. Dengan bekerja keras saya dapatkan duit, saya nggak peduli caranya gimana, pokoknya dapat duit, halal haram dihajar. Itu pernah saya lakukan waktu masih muda. Ya zaman kami masih muda. Ya namanya masih muda, ya. Dan kami dapatkan banyak. Ya memang karena saya hobi bekerja keras waktu itu. Saya waktu punya usaha bimbingan belajar. Ya, saya punya usaha bimbingan belajar di Yogyakarta, dan usaha itu dari mahasiswa, alhamdulillah waktu itu berkembang pesat ya, dan menjadi salah satu yang terbesar di Yogyakarta. Ya, saya punya masih mahasiswa, masih kuliah ya, dari modal minus nol malah bisa dibilang. Saya bisa memiliki karyawan sampai 100 karyawan waktu itu. Tapi yang kami lakukan, hajar bleh kerjanya cuman duit dan kerja keras, nggak mikir pokoknya halal haram, hajar lah pokoknya gitu. Dan kami pernah mencapai kejayaan. Tapi apa yang terjadi, ya apa yang di situ Tuhan nggak suka ternyata ya. Karena kami mungkin terlalu akhirnya serakah. Ya akhirnya dihancurkan, ya dihabiskan, sampai kondisi minus, sampai akhirnya kami nggak punya apa-apa lagi. Sampai akhirnya sampai hutang banyak, dikejar debt collector kemana-mana. Sampai akhirnya naik motor jelek lagi ya. Dan hutang di mana-mana. Dan disitulah akhirnya kami belajar. Akhirnya seperti Tuhan itu memanggil kamu, caranya tidak seperti itu. Lalu melalui beberapa
sahabat saya, akhirnya saya belajar tentang kerja ikhlas tadi. Ternyata di luaran sana, ya, saya lihat teman-teman saya tuh, sahabat saya banyak yang orangnya biasa saja, kerjanya ya keras tapi nggak sekeras saya, ya, biasa gitu kan. Terus ibadahnya bagus, sedekahnya bagus, berdoanya bagus, menolongnya bagus, kerjanya kerasnya nggak seberapa dibandingin saya lebih jauh lebih dahsyat. Tapi kenapa dia jauh lebih enak hidupnya? Ya, saya dihancurkan tapi dia tetap aja rezekinya bagus. Akhirnya saya belajar. Nah, dari belajar itu akhirnya paham. Oh, akhirnya saya paham ada yang namanya kerja ikhlas, di mana kerja yang menghasilkan 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. 3 tambah 3 tidak sama dengan 6. Tapi bisa 2 tambah 2 itu menghasilkan 100. 3 tambah 3 bisa hasilnya jadi 1000 gitu. Karena ada unsur faktor luck, faktor X, faktor keberuntungan yang namanya rezeki. Akhirnya dia dapatkan keselamatan, kesehatan, umur panjang, awet muda, ya, persaudaraan. Itu saya lihat pada ini orang pendidikan pun tidak tinggi-tinggi amat. Tapi kok bisa seperti. Nah, disitulah kami belajar. Nah, itulah sebabnya setelah itu kami belajar dan berproses dan sampai alhamdulillah ya sekarang kami mulai tetap menerapkan, tetap masih belajar dan bertumbuh. Nah, salah satunya kenapa ada klub 100 juta ini adalah untuk membentengi teman-teman supaya mulai tadinya bekerja cuma untuk cari duit, kita lempengin lagi, ayo kerja ikhlas untuk dapatkan rezeki. Udah mulai serakah nih, ya, udah mulai nggak lihat, pokoknya dapat duit lalu mulai menjolimi upline-nya atau downline-nya, ya kan? Mulai maunya menang sendiri lalu serakah, itu kita arahkan lagi, jangan kayak gitu. Ada yang terzolimi, kamu dapat duitnya tapi nggak dapat rezekinya, ngapain? Nanti duitnya habis lagi, nggak jelas lagi, hilang lagi, ketipu loh, ya. Akhirnya kita coba arah, ya. Nah, itulah Bapak Ibu, kita di klub 100 juta tuh belajar untuk sama-sama, termasuk saya tetap bertumbuh di sini untuk yuk sama-sama kita berada dalam rezeki gitu, bukan sekedar nyari duit. Duit itu penting, tapi lebih penting lagi adalah ya tadi rezeki, karena ada unsur kerja ikhlasnya ya dan memberi manfaat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi ya, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang memberi manfaat buat banyak orang. Nah, seberapa banyak kita memberi manfaat, bukan seberapa banyak kita menzolimin orang. Ya. Bukan seberapa banyak kita menyakiti orang, tapi seberapa banyak kita bisa memberi manfaat buat banyak orang. Ya. Kadang-kadang dalam kerja ikhlas itu kita pun kadang harus berkorban loh, untuk memberikan kemanfaatan buat orang lain. Harus seperti itu. Saya dulu nggak mau lakukan itu. Waktu saya bilang masih muda, saya egois. Pokoknya saya harus yang untung sendiri, yang lain nantilah gitu kan. Ada yang terzolimi nggak peduli. Ada yang tersakiti, yang penting saya duluan dapat gitu kan. Dan akhirnya dihancurkan. Jadi istilahnya uang yang kami dapatkan tuh akhirnya ya macam-macam jadinya. Bersyukur saya masih dikasih sehat. Beberapa teman saya yang melakukan kerja seperti tadi ya, itu dikasih ujian sama Allah tuh macam-macam sakit berat loh. Macam-macam sakit berat ya, dan itu sakit beratnya itu ya ampun lah ya, dan ya macam-macam sakit berat yang susah diobatin tentunya, dan itu pada dia orang kaya raya gitu, tapi melakukannya dengan tadi duit di saat usia tua atau bahkan tidak harus tua tapi akhirnya diberi ujian dengan sakit-sakit yang susah diobati. Nah, atau anaknya yang sakit atau keluarganya ada yang ya pokoknya banyak faktor yang menyebabkan kita harus belajar, kamu selama ini kamu masih kerja keras, masih menjolimin orang. Ya, kalau kita mulai belajar untuk kerja ikhlas, maka itu bisa dinetralisir. Ya, itu ceritanya. Itu saya nggak ngajarin ya, karena saya juga mendengar dari sahabat saya yang saya ceritakan tadi tentang makna dari kerja ikhlas. Ya. Nah, alhamdulillah klub 100 juta ini bertumbuh dan kita terus kawal ya, dan alhamdulillah nih teman-teman tadi kita lihat yang bisa tembus di jet tuh sampai jadi ruby dan segala macam, itu dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang di luar nalar. Ya. Bahkan seperti Pak Riyadi, ada ya Pak Riyadi di sini ya? Halo Pak Riyadi. Ya, Pak Riyadi mana nih? Ya. Nah, Pak Riyadi ini seorang lulusan SD ya. Kemudian nah ini ya.
Ini penuh keajaiban juga, padahal kalau dipikir pendidikan sama saya, pendidikannya tinggi saya. Ngomong bahasa Inggris lebih fasih saya, yang hafal ya dia. Kemudian pengalaman di bisnis MLM lebih banyak saya, bener kan? Tapi Iya. satu hal, saya belajar juga melihat ada satu sisi kerja ikhlas yang Pak Riyadi lakukan lebih besar daripada saya. Saya lihat loh Pak Riyadi itu kalau nolong bantu donen-donennya sampai ke pelosok-pelosok, sampai malam, sampai jam 12 malam, dampingin. Luar biasa, ikhlas banget gitu. Bahkan kadang-kadang berkorban untuk ngalah untuk bisa memberikan nolong ke jaringannya. Ya saya lihat itu. Ya alhamdulillah betul kan akhirnya 2 tambah 2 jadi 100. Akhirnya beliau peringkatnya bagus, keajaiban terjadi dan peringkatnya ngalahin kami. Saya peringkatnya Sapir, Pak Riyadi dengan ajaib jadi Ruby di luar logika. Padahal secara logika harusnya saya dong lebih di atasnya Pak Riyadi, wong saya upline-nya juga kan. Tapi ternyata Allah kasih sesuai dengan jumlah kerja ikhlasnya ya. Ini saya nggak muji Pak Riyadi ya, nanti jangan lupa nomor rekening saya dicatat ya Pak Riyadi. Oke. Ya Pak. Nah, ini Terima kasih sekedar Pak. cerita ya. Nah, jadi insya Allah nih Pak Riyadi ini menginspirasi teman-teman bahwa kalau kita bekerja ikhlas ya, kadang kita harus ngalah untuk orang lain kelihatan lebih maju seperti itu ya. Itu nanti Allah menjadikan 2 tambah 2 jadi 100. Nah Pak Riyadi dapat nih, bahkan beliau sekarang bangun rumah bagus ya. Ya dari bisnis ini gitu. Hariannya juga kenceng. Setiap hari bisa cek orang pakai alat. Kebetulan di klub 100 juta dibudayakan juga punya penghasilan harian. Ada alat bantu yaitu bioscan, pengecekan kesehatan menggunakan bioscan ya. Jadi rata-rata pada punya alat bioscan pakai laptop ya. Ada juga, dan kemudian ada juga Iontera menggunakan alat terapi Iontera. Jadi rata-rata setiap hari mereka bisa dapatkan. Tapi satu hal juga, kalau kita tidak ikhlas juga nggak percuma punya alat bagus, punya alat lengkap. Tapi kalau kita tidak ikhlas juga nggak ada rezeki. Ya, akhirnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau kita lakukannya dengan ikhlas, berbagi, alhamdulillah ya tiap hari itu melakukan itu rezekinya nambah besar ya. Alhamdulillah ya saya lihat Mbak Riyadi bisa bangun rumah bagus besar ya sekarang. Kemudian ada lagi Mbak Zul yang waktu memulai bisnis di Exora ini rumahnya biasa, sekarang rumahnya juga bagus ya, diperbaiki jadi luar biasa mewah ya, luas banget. Nah ini dari mana hariannya dapat? Rezeki dari Allah ya, mingguannya juga dapat. Nah kenapa? Karena Allah mau kasih. Tapi kalau kita lakukan bisnis ini cuma ngejar duit ya, akhirnya ada yang terzolimi, kita nggak peduli. Dapat duitnya mungkin dapat, tapi nanti sampai rumah ya anaknya sakit, masuk rumah sakit, habis duitnya banyak, percuma kan? Nah, ada lagi tuh Bu Lastri ya, tadi nih ada yang WA. Bu Lastri dari bisnis ini dengan kerja ikhlasnya sampai malam juga sama membantu orang ya. Kadang saya tahu banget sering berkorban juga nih Mbak Lastri, ngalah ya, mengalah, sering ngobrol sama saya ya, curhat ya tadinya. Tapi curhatnya dengan ikhlas ya. Bagaimana dia berkorban, ngalah, dizolimin sama orang lain pun dia bahkan akhirnya sudah nggak apa-apa diberikan gitu kan. Akhirnya ya tapi dia lakukan ikhtiar terus. Akhirnya apa, keajaiban terus terjadi. Nah ini Mbak Lastri bikin kandang ayam potong berapa puluh ribu tuh ayamnya ya, dan itu pun dari keajaiban juga. Semua itu datang sendiri dimudahkan. Dan keajaiban terjadi juga waktu orang lain panen sawahnya kena hama wereng ya, kena tikus. Lucu, tetangga-tetangganya sawah-sawahnya kena orang gagal panen, tapi ada satu sawah yang tetap subur, bahkan suburnya ngelebihin dari yang lain, nggak kena tikus sama sekali. Itu punya Bu Lastri. Ajaib kan? Di logika nggak bisa gitu. Ada fotonya waktu di share juga di grup kan, tentang keajaiban dari kerja ikhlas tadi. Ya itulah sebabnya Bapak Ibu, keajaiban itu yang di luar nalar. Bagaimana tikus nggak bisa makan padinya dia gitu, pada tetangganya habis semuanya kena tikus. Nah ini satu-satu yang keajaiban bisa kita undang dalam kehidupan kita, dan alhamdulillah klub 100 juta itu ada tempat pembelajaran untuk mendapatkan itu semua. Ya sama, saya juga masih belajar, teman-teman juga masih belajar, dan kita sedang belajar. Ya insya Allah perjalanan kita hati-hati saja. Kadang-kadang kita terjebak dengan rasa serakah kita ya. Itu yang akhirnya merubah posisi kita dari kerja ikhlas menjadi kerja keras lagi.
hati-hati dengan serakah, mau dapatnya banyak, tapi akhirnya menjolimi orang. Ada orang yang terjolimin, ya itu hati-hati, ya. Karena setiap manusia itu punya serakah, termasuk saya. Ya, saya berapa kali terjerembab dengan rasa serakah saya, dan berapa kali? Belum lama juga saya kena lagi terpancing serakah saya, dan akhirnya ketipu. Ya, akhirnya kan belajar lagi. Ya, artinya di situ mumpung teman-teman dan kita pernah ngalamin, ya, yang pernah ngalamin bisa berbagi sehingga yang belum ngalamin menjadi orang bijaksana. Ada pepatah mengatakan belajar dari pengalaman sendiri itu adalah akan menjadikan kamu pintar. Tapi kalau kamu belajar dari pengalaman orang lain akan menjadikan kamu orang bijaksana. Ya, nah jadi lebih asik kalau jadi orang bijaksana, nggak harus terjerembab, tapi belajar dari orang lain sehingga kita tidak terjerembab, kan istilahnya gitu. Nah itu gambarannya. Nah itu Bapak Ibu banyaklah melakukan sesuatu ya dalam bisnis itu berdasarkan dengan kerja ikhlas tadi. Hati-hati, jangan menjolimi atau menyakiti orang hanya gara-gara demi duit. Ya, ya artinya tetaplah menjadi orang yang ikhlas karena nanti Anda akan dapat balasan yang luar biasa. Itu katanya sahabat saya tadi. Oke. Nah, itu gambaran Bu, dan ada satu cerita ya. Ini juga tentang kerja ikhlas. Ini cerita ada di zaman dulu tuh ada seorang raja ya. Dia pengen ngetes nih, ada nggak rakyatnya yang kerjanya yang melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya kan? Lalu dia coba turun ke jalan, belusukan ya. Rajanya belusukan nyamar keluar dari kerajaannya. Kemudian dia melewati jalan, ada satu jalan ya, jalannya jalan kecil, jalan satu arah, jalan kecil, ya jalan setapak yang mengarah ke pintu kerajaannya, ke bentengnya. Nah, jalan itu yang bisa dilalui oleh orang-orang pedagang untuk masuk ke pintu kerajaan, ke bentengnya. Lalu kemudian dia coba nih, dia taruh batu besar, ya. Dia minta satu pengawal, ya, dengan menyamar juga. Dia taruh satu batu besar di jalan setapak tersebut sehingga menutupi jalan setapak tersebut. Ya, kemudian si raja ngumpet di balik pohon, di agak jauh dari situ, ngumpet nih. Apa yang akan dilakukan orang-orang yang jalannya kehalang? Nah, pagi-pagi tuh jam 5 pagi, jam 5 pagi, taruh, jebret, terus dia ngumpet. Nah, kemudian dia ngumpet dari jauh, dia ngawasi. Ya pengawalan juga satu orang suruh diam, jarak lo diam. Kemudian datang orang ke situ, ya, orang yang lewat ke situ terus ngeliat batu besar, ya. Dia ngeliat batu besar, dia marah-marah. Siapa sih ini yang naruh batu sebesar ini? Kurang ajar katanya. Aduh ini parah nih batu sebesar yang saya nggak bisa lewat ya. Misuh-misuh ya. Akhirnya dia milih jalan memutar ya, nggak mau karena memang nggak bisa dilewati, memutar akhirnya sampai marah-marah terus akhirnya dia pergi. Ada lagi seorang ibu-ibu lewat situ juga ya dengan bawa barang dagangannya. Pas mau lewat juga bilang, waduh batu segede gini gimana saya mau lewat katanya. Mau jalan muter kejauhan. Ini siapa sih kurang ajar katanya. Berat nggak mungkin saya cara yang geser ya berat tapi ya males lah katanya. Bisa sih geser tapi males ngapain katanya. Udah mendingan saya pulang aja, akhirnya pulang. Nggak jadi jualan ke dalam benteng. Ya sampai ada lebih dari 10 orang yang misuh-misuh marah-marah. Ada yang akhirnya coba manjat ke batunya dan melompat di atas batunya sambil marah-marah. Melempar batu, wah dasar nih siapa sih naruh batu katanya. Nggak ada. Nah kemudian dari 10-an itu, kemudian ada satu orang yang datang juga lewat situ. Ini kebetulan juga pedagang lewat situ, ya orangnya agak tua setengah baya. Terus dia lihat batu itu, dia pegang-pegang batunya. Terus dia bilang, ini batu ini ngalangin orang lewat ya. Kasihan nih, banyak orang yang jadi terganggu jalannya. Kalau ini disingkirkan, akan bisa membantu banyak orang. Akhirnya Bapak Ibu, orang yang agak tua itu berusaha menyingkirkan batu itu. Ya, sendirian. Dia coba geser, nggak bisa. Dia coba geser, cuman bergerak dikit. Tapi dia nggak putus asa. Ambil balok di kayu, dicoba diungkit. Ya, bergeser sedikit. Ya, bergeser sedikit. Ya, hampir 1 jam dia sendirian melakukannya. Ya.
Ada orang yang lewat di situ ngelihat dia berusaha menggeser, nggak peduli. Ya cuman ngelihat terus ngelewatin. Ya merasa ngapain dibantuin, bukan tugas saya. Ya ngelewatin doang. Ada yang teriak, ngapain tuh Bapak repot-repot, nggak ada yang gaji aja yang bayar. Udah biarin aja katanya. Ngapain juga katanya. Terus orang tuh ada yang pergi. Jadi semuanya nggak ada yang peduli. Tapi Bapak ini tetap sendirian menggeser dengan harapan nanti bisa memberi manfaat buat banyak orang. Geser hampir 1 jam lebih. Dan akhirnya tergeser semuanya Bapak Ibu. Tergeser, batu itu plek, akhirnya jalannya terbuka. Dan pada saat dia lihat ternyata di bawah batu tadi ada lubang. Dan lubang itu ada bungkusan kecil, kantong, dia ambil kantongnya. Pas dia lihat, ternyata kantong itu berisi uang emas, koin emas. Banyak. Kaget, punya siapa ini? Kok ada di bawah batu? Dia lirik, dia tanya siapa yang punya ya. Dan dia mau coba laporkan ke penjaga yang ada di depan benteng itu. Dia mau laporkan, kok saya menemukan uang gitu kan. Dia akhirnya datangin ke penjaga bentengnya, dia lapor saya menemukan uang. Tapi kemudian sang raja nyusul dan akhirnya dia tepuk orang itu dan di depan penjaga yang ada di benteng, Bapak, saya raja di sini, saya naruh batu besar tadi dan uang itu adalah hadiah buat kamu. Kaget ya. Uangnya banyak sekali dan impiannya memang pengen punya rumah besar ya, akhirnya terwujud secara ajaib. Dia dapatkan uang itu untuk bangun rumah yang dia impikan selama ini, yang selama ini belum pernah terwujud. Bapak Ibu, satu hal, melakukan tidak dengan egois, tidak pengen menang sendiri, tidak pengen dia mendapatkan yang paling banyak, tapi dia belajar untuk memberi manfaat buat banyak orang sehingga batunya tersingkir dan akhirnya banyak orang bisa lewat di jalan itu dengan lancar. Dan ternyata Tuhan melalui sang raja, dia memberikan impiannya terwujud. Bayangkan, mungkin dia butuh 30 tahun lagi untuk bekerja keras dengan cara biasa untuk bangun rumah. Tapi ternyata cuma kerja 1 jam saja dengan niat membantu banyak orang supaya bisa lewat. Tuhan kirim 1 kantong uang emas yang bisa buat bangun rumah. Baik Bapak Ibu, itu cerita saya, semoga bisa menjadi inspirasi. Ya, ke depannya kita sama-sama mengingatkan, ya, jadilah orang yang berusaha belajar untuk ikhlas, sama-sama belajar, dan mari kita raih kejayaan kita bersama orang yang kita cintai. Baik, sebelum saya tutup, ayo kita doa dulu. Ya, saya akan membacakan doa kemakmuran 1 buat teman-teman semua, diaminkan, nggih? Ya. Oke, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih, kami bahagia dan sangat mengucap syukur untuk apapun yang kami terima, untuk apapun yang kami dapatkan, baik hari yang lalu maupun hari ini. Terima kasih. Semuanya adalah sudah Allah pilihkan, sudah Tuhan pilihkan sebagai sesuatu yang terbaik untuk kami terus mendapatkan kesuksesan yang terus bertambah lebih banyak lagi, alhamdulillah. Dan terima kasih juga mendapatkan kejayaan yang terus-menerus ditinggikan, alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk keberuntungan yang sudah kami dapatkan dan terus bertambah lagi, alhamdulillah. Dan terima kasih juga ya Allah untuk kesehatan, keselamatan, umur panjang yang kami terima, terus kami dapatkan yang terbaik. Dan terima kasih juga ya Allah untuk kami bisa memberi manfaat buat keluarga kami semua, buat banyak orang dan buat kami semua. Amin. Alhamdulillah. Bismillah ya Allah, terima kasih juga untuk apapun yang kami lakukan dan kerjakan, baik hari yang lalu maupun hari ini dan seterusnya. Terima kasih selalu mendapatkan jalan dan petunjuk-Mu yang terbaik. Alhamdulillah, untuk kami terus meraih impian-impian kami, baik yang kecil maupun yang besar, dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, menyenangkan dan terus-menerus. Alhamdulillah, sehingga bisa memberi manfaat buat kami
buat keluarga kami, dan buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, kami mencintaimu. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat semuanya. Tuhan memberikan berkah yang berlimpah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kembali kita berikan angka 100 miliar ya sebagai tanda terima kasih kita untuk mentor kita semua, itu Bapak Yudiana Selamat. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, akhirnya selesai sudah Bapak Ibu ya rangkaian acara Recognition Night pada kesempatan kali ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran leader kita semua, yaitu Ibu Muya Sekar Ayu dan juga para leader-leader yang lainnya, dan juga semua peserta yang tetap bertahan hingga detik ini, dan juga tentunya juga acara tidak akan meriah tanpa kehadiran para operator yang ada di balik layar. Tentu kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Irfan dan juga Mas Rafan ya. Dan kita akan berjumpa kembali dalam acara-acara X Aura dan juga Klub 100 Juta di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oke, terima kasih. Saya Dewi Amalia, mohon pamit undur diri dan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.